Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Wow, sungguh luar biasa. 76 tahun sudah kemerdekaan bangsa kita. Tema kita pagi ini, History, sejarah. Bacaan kita ambil dari Matius 7 ayat 29. Kali ini akan aku bacakan. Spesial di hari kemerdekaan. Oh ya, banyak yang bertanya-tanya, kenapa aku tidak bacakan firman-Nya? Karena aku ingin teman-teman semua membuka Alkitabnya dan membacanya. Karena beda loh saat dibacakan orang lain dengan membacakan diri sendiri. Khusus hari ini, 17 Agustus, aku bacakan. Oke? Matius 7 ayat 29. Sebab Yesus di sini mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi, pelafalan history, aku senang membacanya menjadi his story. Hari ini kita kembali memperingati kemerdekaan bangsa kita. Bicara tentang hari kemerdekaan, apa yang kamu ingat tentang peristiwa yang terjadi 76 tahun yang lalu itu? Naskah proklamasi yang dibacakan Bung Karno dengan suara khasnya yang berat dan dengan tempo yang lambat? Atau mungkin ada yang ingat lokasi pembacaan naskah itu dan waktu pembacaan naskah itu? Mungkin hanya itu ya, karena pelajaran sejarah kita kerap kali lebih menekankan tanggal dan data-data. Itulah yang kadangkala banyak siswa-siswi mengeluhkan pelajaran sejarah. Dan kenapa pelajaran sejarah banyak siswa-siswi cenderung tidak suka, selain matematika tentunya. Ya gak? Mungkin saja dikarenakan pelajaran sejarah yang seharusnya menjadi story-nya, tetapi penjelasannya cenderung membosankan. Artinya bisa saja gurunya tidak bisa mengemas dengan apik pengajarannya. Tidak ada kreativitas dalam menjelaskan sesuatu. Kalau bahasa zaman now, anak-anak milenial dan anak-anak zilenial, dia bilang kurang dramatis. Aku beruntung punya guru sejarah yang hebat, sampai aku suka sekali dengan sejarah. Miss you, Dad. 2 hari yang lalu genap setahun papaku berpulang. Dialah guru sejarahku, bagaikan ensiklopedia semasa dia hidup. Oke, kembali lagi. Andai pelajaran sejarah lebih ditekankan pada story-nya, sisi ceritanya, daripada harus menghafal nama-nama orang, tempat, dan tanggal-tanggal, orang Indonesia tentunya akan lebih tertarik memahami sejarah bangsanya. Dan tahukah kamu bahwa sebelum naskah proklamasi itu dibacakan, ada meeting, rapat-rapat yang diwarnai perdebatan sengit antara golongan tua dengan golongan muda. Bahkan perlengkapan upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu amat darurat, sederhana sekali, dan tanpa protokol resmi. Dan ini yang seharusnya menjadi story yang dramatis. Tak banyak yang tahu bahwa saat itu Soekarno sedang sakit malaria. Dan bendera merah putih yang dipakai saat itu dijahit Ibu Fatmawati sambil sesekali terisak dalam tangisan haru. Karena Indonesia akhirnya merdeka dan punya benderanya sendiri, serta kedaulatannya sendiri. Bahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan tulisan tangan Soekarno itu sempat terbuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Apalagi naskah proklamasi kemerdekaan itu sudah diketik dengan mesin ketik oleh Sayuti Melik. Untungnya naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno tersebut diselamatkan dan disimpan oleh Burhanuddin Dia sebagai dokumen pribadi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kenapa banyak generasi sekarang lebih mengenal sejarah bangsa-bangsa di Timur Tengah dibanding dengan sejarah bangsanya sendiri, dan lebih bangga mengibarkan bendera negara lain dibandingkan mengibarkan bendera merah putih, bendera negaranya sendiri. Entah story apa yang telah mereka dengar. Itulah kekuatan story, istilah yang selalu dipakai oleh Seth Godin. Orang-orang akan lebih ingat story daripada data dalam menjual, khususnya nih buat orang-orang sales. Kamu juga perlu story loh, supaya customer kamu lebih tertarik dengan produk kamu. Story bicara tentang sesuatu yang khas yang dimiliki seseorang atau sesuatu, produk kamu contohnya, yang membuat orang lain tertarik membicarakannya ke orang lain. Mouth to mouth, mulut ke mulut. Pernahkah kamu dengar satu warung Tegal, warteg, beberapa waktu yang silam sempat heboh menjadi pembicaraan viral di medsos? Karena yang melayani pemiliknya seorang gadis muda yang cantik dan sangat ramah kepada semua customer-nya. Mungkin saja menu masakannya sama dengan warteg-warteg yang lain, tapi kecantikan dan keramahan pemiliknya tersebut menjadi story yang disebarluaskan orang-orang dari mulut ke mulut. Orang-orang pun mulai bercerita begini, begitu, dan ini, dan itu. Yesus pun mengajar dengan story, bukan sekedar memberikan hukum-hukum seperti ahli Taurat mengajar.
Itulah yang membuat pengajaran Yesus lebih mudah diterima dan meresap sampai ke berbagai kalangan. Story yang Yesus bawakan bukanlah sekedar perumpamaan-perumpamaannya, tetapi juga teladan hidupnya. Akhir kata, kalau produk kamu ingin dikenal orang, mudah menyerap di benak orang-orang, buatlah story. Mulai dari sekarang. Sekian buat pagi ini, tetaplah tolong-menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan jangan lengah. Bersama kita pasti bisa melewati musim yang sulit ini dan menutupnya dengan kemenangan. Yang percaya bilang amin. Semangat pagi, tetap membara, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Fabian.